BJ-TP27. Bukannya Pak Dewa tadi pakai celana panjang warna hitam ya? Kok sekarang jadi warna abu-abu? Aneh nggak sih? Iya bener. Apa jangan-jangan celana ganti? Karena di dalam tadi sama istrinya lagi. Duh, kok jadi pikiran kita kemana-mana ya? Maklum kan mereka pengantin baru. Bisik-bisik suara karyawan itu samar mengiringi langkah Sadewa dan Rifaya ketika mereka sudah keluar dari lift. Sadewa sendiri menggerutu di dalam hati, karena merasa jengkel dan kesal karena kejadian yang baru saja terjadi di kantor. Ia terpaksa memakai celana berwarna berbeda dari yang sebelumnya dikenakan. Hal ini disebabkan oleh kelalaian Haris yang memberikan celana yang salah padanya. Akibatnya, beberapa karyawan yang melihat celana Sadewa menjadi asyik membicarakannya di antara mereka, seolah-olah ada hal aneh yang terjadi. Tak hanya itu, beberapa saat yang lalu Rifaya bahkan berteriak di ruangannya. Hal ini membuat suasana kantor semakin tidak nyaman dan membuat Sadewa merasa seperti menjadi bulan-bulanan di antara karyawannya. Sadewa merasa malu dan kesal di saat yang bersamaan. Ia mencoba menahan amarahnya sambil mengepal tangannya. Wajahnya tampak merah padam akibat mencoba menahan perasaannya. Sedangkan Rifaya sama sekali tidak terlalu mempermasalahkan tentang warna celana Sadewa, tapi ia malah teringat dengan kejadian memalukan sebelumnya. Hal yang membuatnya tidak berani menatap ke arah Sadewa. Duh, mau taruh di mana wajahku ini? Kenapa aku sampai gak sadar kalau di celana depan ada itu? Batin Rifaya yang meringis di dalam hatinya saat ini. Angkat kepalamu itu dan jalan lurus ke depan agar gak kesandung. Ucap Sadewa sambil berjalan di sisi Rifaya saat ini. Itu karena Rifaya sejak tadi malah menundukkan kepalanya sambil berjalan. Dan hal itu bisa saja membahayakan. Iya, Mas. Jawab Rifaya dengan suara pelan dan tetap berjalan di sisi Sadewa. Ia sebenarnya ingin bertanya, akan kemana mereka sebenarnya? Tapi, rasa malu masih begitu membekas di dalam ingatannya saat ini, dan ia tidak berani untuk bertanya atau bersih tatap muka. Tidak lama kemudian, keduanya pun naik ke mobil. Dan sama seperti pagi tadi, Sadewa yang mengemudi dan bukan Haris seperti sebelumnya di kantor. Kenapa diam dari tadi? Apa kamu sakit, Faya? Tanya Sadewa yang kini sudah duduk di balik kemudinya saat ini. Gak, Mas. Rifaya lagi-lagi menjawab dengan suara pelan. Sadewa menghela nafasnya panjang. Ia sebelumnya memang dibuat kerepotan ketika Rifaya yang terus bertanya ini dan itu. Tapi, hal tersebut lebih baik daripada seperti sekarang ini, yang mana Rifaya diam saja seperti orang yang sakit, sehingga membuatnya merasa bosan di dalam mobil. Apa masih kepikiran soal tadi? Tebak Sadewa, itu karena sejak kejadian di kantor tadi soal celananya yang basah, Rifaya mendadak menjadi pendiam. Padahal biasanya istrinya itu biasanya banyak bicara dan bisa dikatakan begitu cerewet. Rifaya untuk sesaat melipat bibir di balik cadarnya itu, mendengar ucapan Sadewa barusan. Seakan membuatnya teringat akan hal memalukan yang sudah dilakukannya tadi. Maaf, Mas. Aku benar-benar gak sengaja dan gak ada niat untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Aku cuman panik. Waktu lihat celana Mas Dewa yang basah dan refleks ambil tisu buat ngebersihinnya. Ungkap Rifaya dengan menekuk kepala dalam-dalam. Udah jangan dipikirkan soal itu. Aku juga sudah lupa dan aku tahu kamu gak sengaja. Jadi, jangan murung lagi karena itu bukan seperti kamu, Faya. Balas Sadewa yang untuk sesaat menoleh ke arah Rifaya. Bersamaan, Rifaya bernafas lega, bahwa Sadewa tidak terlalu mempermasalahkan atas kejadian memalukan yang dilakukannya. Tetapi, kalimat terakhir yang diucapkan oleh suaminya itu membuat hatinya merasa tergelitik dan membuatnya tidak tahan untuk tidak bertanya. Emangnya aku kayak gimana, Mas? Tanyanya pada akhirnya, membuka pertanyaan setelah sebelumnya hanya diam saja selama perjalanan mereka. Kamu bawel seperti burung beo. Jawab Sadewa dengan santainya.
Rifaya langsung mengerucutkan bibirnya dan mata melotot, mendengar Sadewa yang menyamakan dirinya dengan burung beo yang suka berkicau. Kemarin aku dikatain bunglon, sekarang beo. Kenapa nggak sekalian aja aku Daniel, Mas? Balasnya dengan nada protes. Rasa ingin tertawa mulai menghampiri Sadewa, namun ia berusaha keras menahannya. Ia menutup mulutnya dengan satu tangan, mencoba mengendalikan diri agar tidak tertawa. Namun, usaha Sadewa gagal total. Tiba-tiba, sebuah tawa kecil yang menggoda meluncur keluar dari bibirnya. Sadewa langsung tersadar bahwa ia baru saja tertawa dan segera berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya yang terbuka lebar. Dengan cepat, Sadewa berdeham keras, berusaha memberi isyarat kepada teman-temannya bahwa ia tidak bermaksud menertawakan Rifaya. Bukan kuda Nil, tapi kuda cantik yang tinggi, putih dan ramping. Ungkapnya tanpa menoleh. Siapa? Mas. Itu aku atau bihun yang Mas Dewa maksud? Nggak lucu tahu? Tanya Rifaya dengan ketus. Sadewa kembali harus menahan tawa dengan perkataan Rifaya yang menurutnya di luar nalar. Ia tidak menyangka selain membuatnya kesal, gadis ingusan yang lugu di sampingnya itu benar-benar bisa melucu. Memang nggak lucu, tapi ucapan kamu itu yang aneh. Balasnya, seraya memalingkan wajahnya ke tempat lain agar tidak terlihat sedang tersenyum saat ini. Rifaya kembali mengerucutkan bibir di balik cadarnya itu. Udah jangan bahas hewan, Mas. Aku bete tahu, tapi sebenarnya kita mau kemana dan ketemu sama siapa sih? Tanyanya pada akhirnya menanyakan hal yang paling ingin ditanyakannya sebelumnya. Adalah, nanti kamu juga akan tahu. Jawab Sadewa yang masih fokus ke jalanan yang ada di depannya itu. Rifaya mendengus pelan itu karena Sadewa malah tidak menjawab pertanyaannya. Padahal ia dibuat penasaran setengah mati ketika tahu ada seseorang yang spesial bagi Sadewa. Apa mungkin Mas Dewa mau ajak aku ke makam perempuan itu ya? Tebak Rifaya. Itu karena tidak ada orang lain yang menurutnya begitu spesial bagi Sadewa. Selain cinta pertama suaminya. Ia kini merasa terbiasa dengan kenyataan bahwa Sadewa masih terikat dengan wanita di masa lalu. Untuk sejenak Sadewa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Rifaya barusan. Ia bahkan tidak berpikir ke arah sana untuk mengajak Rifaya ke makam mendiang kekasihnya Feresh. Bukan. Jawab Sadewa dengan nada datar, seraya memperlambat laju kendaraannya karena sudah tiba di tempat tujuannya. Rifaya ingin kembali bertanya, tetapi tampaknya mereka sudah sampai, sehingga ia tidak perlu menanyakannya lagi bertemu siapa dan akan tahu jika sudah turun dari mobil. Ini di mana, Mas? Rifaya bertanya sambil menatap sebuah rumah berlantai 2 dari balik jendela mobil. Ayo turun. Ajak Sadewa sembari membuka sabuk pengamannya. Begitu juga dengan Rifaya yang melakukan hal sama. Kemudian turun dari mobil dan mengikuti langkah Sadewa hingga berada tepat di sisi suaminya itu, agar tidak sampai terjadi hal seperti sebelumnya, yang mana keningnya bertabrakan dengan punggung Sadewa. Rumah berlantai 2 yang dilihat Rifaya saat ini tampak begitu asri, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang menambah suasana teduh dan nyaman. Dinding rumah tersebut berwarna krem, dengan jendela-jendela besar yang terbuka lebar, memperlihatkan tirai berwarna putih yang bergerak perlahan ditiup angin. Di depan rumah, terdapat halaman yang tertata rapi dengan rumput hijau yang terawat serta beberapa tanaman hias yang terpajang di pot-pot cantik. Atap rumah berwarna merah genting yang mengingatkan pada arsitektur klasik, namun dengan sentuhan modern pada beberapa detailnya. Pintu utama rumah berwarna coklat tua, dengan ukiran yang indah dan gagang pintu yang mengkilap, seolah menyambut setiap tamu yang datang. Di samping rumah, terlihat sebuah teras yang luas dengan kursi-kursi rotan dan meja yang mengundang untuk bersantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Namun, siapa pemilik rumah ini dan apakah orang yang dimaksud Sadewa berada di dalamnya, masih menjadi misteri yang menggantung, membuat Rifaya semakin penasaran dan ingin segera mengungkap kebenarannya. Mas,
Ini rumah siapa sih? Rifaya kembali bertanya, itu karena ia merasa mempunyai firasat yang tidak enak saat ini. Ini rumah nenekku. Eyo. Sadewa melangkahkan kaki terlebih dahulu, hingga sampai ke pintu gerbang dan menekan bel. Sementara Rifaya membeku di tempatnya, usai mendengar siapa orang yang akan ditemuinya hari itu. Neneknya Mas Dewa. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Protesnya dengan berdecak sebal. Itu karena ia tidak mengira bahwa Sadewa masih mempunyai seorang nenek. Dan bahkan tidak ada foto tentang sang nenek di kediaman ibu mertuanya. Apa dia ibu dari ayahnya Mas Dewa? Tapi, kok ibu nggak kasih tahu soal dia ya? Aku pikir Mas Dewa udah nggak punya kakak atau nenek. Lanjut Rifaya bertanya, menghampiri Sadewa. Iya, dia ibu kandung ayahku. Kalau dari ibu dua-duanya sudah nggak ada sejak lama. Nenek nggak pernah datang ke rumah setelah ayah meninggal. Ungkap Sadewa dengan suara datar. Rifaya terdiam. Entah kenapa, ia untuk pertama kalinya melihat rona kesedihan di wajah Sadewa saat ini. Padahal biasanya ia hanya melihat raut wajah dingin nan angku di sana. Apa ini ada hubungannya sama Nagita ya? Mas? Pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulut Rifaya saat ini. Ia lupa untuk tidak ikut campur urusan keluarga Sadewa. Alis Sadewa terangkat sebelah, mendengar Rifaya yang menyebutkan nama Nagita di tengah percakapan mereka. Ada apa dengan Nagita? Apa kamu tahu sesuatu? Tanyanya dengan tatapan selidik. Ah, bukan apa-apa, Mas. Aku asal bicara aja tadi. Tiba-tiba malah keinget sama Gita di rumah. Jawab Rifaya dengan isyarat tangannya yang dilambaikan cepat. Ia khawatir apa yang diketahuinya tentang latar belakang Nagita, malah tidak diketahui oleh Sadewa dan itu akan membuat hubungan dua kakak beradik itu menjadi renggang. Bahkan bisa lebih dari itu, seperti Sadewa yang mungkin saja akan membenci mendiang ayahnya. Mungkin itu alasannya kenapa ibu mertuanya menyembunyikan fakta tentang Nagita. Di saat yang sama pintu gerbang itu terbuka, sehingga Sadewa tidak menanyakan lebih jauh lagi kepada Rifaya. Dan mungkin saja Rifaya memang tanpa sengaja menyebutkan nama Nagita. Tampak seorang wanita muda di ambang pintu gerbang tersebut. Pak Dewa, Anda sudah datang. Silahkan masuk, nenek Anda sudah menunggu. Sambutnya dengan ramah. Oh ini istrinya Pak Dewa itu ya? Silahkan masuk, Bu. Saya Amita, perawatannya Nenek Amurti. Tambahnya memperkenalkan diri. Iya, salam kenal Susemi. Balas Rifaya dengan sikap ramah yang sama. Ayo, masuk. Sadewa membawa Rifaya masuk ke rumah neneknya tersebut. Ia memang sesekali datang ke sana di sela kesibukannya bekerja. Begitu keduanya memasuki ruangan itu, mereka disambut oleh sosok wanita tua yang tengah asyik membaca buku di atas kursi goyangnya. Dengan rambut yang sudah beruban, wanita itu memilih untuk mengikatnya dalam sanggul rapi. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, namun masih tampak jelas kecantikan yang pernah dimilikinya di masa mudanya. Sosok wanita itu adalah Nenek Amurti. Wajahnya yang berkerut dan mata yang tajam mencerminkan kebijaksanaan yang dimilikinya. Nenek Amurti, ada Pak Dewa dan istri datang berkunjung. Ucap sang perawat. Assalamualaikum, Nek. Panggil Sadewa dan Rifaya hampir bersamaan. Kemudian menghampiri, di saat sang nenek menoleh ke arah mereka. Waalaikumsalam. Jawab sang nenek, yang biasa dipanggil dengan Nenek Amurti tersebut. Sadewa dan Rifaya saling bergantian menyalami sang nenek. Meskipun Rifaya sendiri jantungnya dibuat berdebar kencang, karena ia tidak tahu wanita seperti apa nenek dari suaminya tersebut. Ayo kalian duduk dulu. Lanjut Amurti mempersilahkan Sadewa dan istri cucunya itu duduk di salah satu sofa yang ada di depannya. Makasih, Nek. Rifaya mengucapkan terima kasih, lalu duduk di salah satu sofa bersama Sadewa. Untuk beberapa saat suasana cukup canggung dan Rifaya benar-benar merasa kikuk saat ini.
Terlebih lagi tatapan nenek Sadewa seperti sedang menyelidikinya dari atas sampai bawah. Tidak lama kemudian, perawat yang mengurusi sang nenek datang dengan membawa minuman di dalam nampan dan menyajikannya di atas meja. Setelahnya ia kembali ke dalam. Kenalkan, Nek. Dia Rifaya istriku. Mungkin Nenek sudah mendengar sebagian dari ibu sebelumnya. Ungkap Sadewa memperkenalkan Rifaya pada neneknya tersebut mengawali pembicaraan mereka. Sebelumnya yang menghubungi Sadewa adalah neneknya sendiri, di mana katanya ingin bertemu dengan istrinya itu. Kenapa gak suruh istri kamu itu buka cadarnya, Dewa? Bukannya gak sopan bicara tanpa melihat mimik wajah. Ucap Amurti dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya. Rifaya meneguk ludahnya dengan kelat. Ia merasa seperti melihat ibu mertua yang sering dibicarakan orang-orang. Tegas dan selalu ingin mencari kesalahan menantunya. Katanya seperti itu. Sadewa menghela nafasnya pelan. Ia sudah mengira jika neneknya itu akan berkata pedas seperti sekarang ini. Bukannya nggak sopan, Nek. Kan dia baru duduk. Satu lagi, jangan terlalu keras pada Rifaya. Dia bukan menantu nenek, tapi menantu ibu di rumah dan ibu memperlakukan Rifaya cukup baik selama ini. Ungkap Sadewa dengan nada tegas. Iya, nenek paham. Memangnya nenek melakukan apa sekarang? Memarahinya. Nenek hanya ingin istri kamu itu membuka cadarnya agar nenek bisa tahu seperti apa wajahnya itu. Bela Amurti. Sadewa ingin menanggapi ucapan neneknya itu kembali, tapi dicegah oleh Rifaya dengan menggelengkan kepalanya. Aku akan buka sekarang, Nek. Maaf ya, aku sampai gak sadar kalau di sini gak ada laki-laki lain selain Mas Dewa. Tutur Rifaya, seraya membuka cadar yang dipakainya itu. Saat Rifaya mulai membuka cadar yang menutupi wajahnya, Amurti tak bisa mengalihkan pandangannya dari istri cucunya itu. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Rifaya dengan penuh antisipasi. Begitu cadar itu sepenuhnya terbuka, Amurti terpana melihat kecantikan wajah Rifaya yang terungkap di hadapannya. Amurti tak bisa menahan decak kagum di dalam hatinya, merasa bangga dan bahagia bahwa cucunya berhasil menikahi seorang gadis yang begitu cantik dan menawan. Ekspresi wajah Rifaya yang anggun dan lembut, membuat Amurti semakin yakin bahwa gadis ini pasti akan menjadi istri yang baik bagi cucunya. Matanya menelisik setiap detail wajah Rifaya, mulai dari alis yang terbentuk indah, mata yang tajam dan penuh kehangatan, hidung yang mancung, serta bibir yang merah muda. Amurti bahkan tak ragu untuk memuji Sang Pencipta karena telah menciptakan seorang gadis secantik Rifaya. Gimana, Nek? Istriku ini cantik bukan? Tanya Sadewa yang ingin mendengar pendapat dari neneknya tersebut. Cantik itu bukan modal utama seorang istri, Dewa. Yang gak kalah penting seorang istri harus pandai memasak, mengurus rumah dan juga mengurus suami dengan benar. Papar Amurti, seakan ia merasa biasa saja dengan kecantikan istri dari cucunya tersebut. Berbanding terbalik dengan isi hatinya saat ini. Rifaya tersenyum getir. Itu karena ia sama sekali tidak bisa memenuhi harapan neneknya Sadewa itu. Entah apa jadinya, jika sang nenek tahu bahwa ia sama sekali tidak memasak atau mengurusi pekerjaan rumah lainnya. Tentu, Faya bisa lakukan itu semua. Iya kan? Sadewa tiba-tiba menanggapi ucapan neneknya itu dengan mengatakan bahwa istrinya serba bisa. Bersamaan kedua netra Rifaya melebar mendengar Sadewa yang seenaknya, mengatakan bahwa ia bisa melakukan apapun. Padahal kenyataannya tidak sama sekali. Rifaya menarik ujung lengan Sadewa untuk membisikkan sesuatu. Mas, kenapa bilang kayak gitu? Aku nggak pernah masuk ke dapur dan juga. Kalau begitu ikut nenek sekarang. Belum selesai Rifaya berbicara kepada Sadewa, ucapannya itu malah terpotong oleh sang nenek. Ikut kemana, Nak? Tanyanya dengan nada terbata. Firasatnya seakan mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu hal buruk kepadanya. Ke dapur, masak untuk makan siang.
Nenek penasaran, apa yang bisa kamu masak untuk makan siang kita hari ini? Ucap Amurti, seraya beranjak dari sofa. Hah, masak? Enggak. Aku nggak bisa, Nek. Teriak Rifaya di dalam hatinya. Masak? Nah. Tanya Rifaya memastikan, mungkin saja barusan ia salah dengar saja. Iya, ayo bangun. Amurti mengatakannya, melangkahkan kakinya terlebih dahulu menuju ke dapur. Iya, Nek. Aku minum dulu sebentar. Ucap Rifaya dengan titik keringat yang muncul di wajahnya saat ini. Rifaya langsung meneguk satu-satu gelas minuman yang ada di tangannya itu sampai tandas. Setelahnya, ia menoleh kepada Sadewa dengan tatapan tajam. Ini semua gara-gara Mas Dewa. Mas Dewa nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kalau aku itu nggak bisa masak, kecuali mie instan. Ungkap Rifaya dengan nada tertahan. Sadewa cukup terkejut mendengar bahwa istrinya itu tidak bisa memasak. Ia pikir wanita tersebut dibesarkan dengan keras seperti layaknya pelayan, hingga bisa melakukan semua pekerjaan rumah dan juga dengan memasak. Kamu serius, Faya? Tanyanya dengan suara pelan. Rifaya mengganggukan kepalanya dengan mata yang berkaca. Ia udah bisa menebak bagaimana neneknya Sadewa nanti akan berbicara sepedas apa kepada dirinya. Sadewa menghela nafasnya panjang. Ia tidak mengira gadis cantik seperti Rifaya sama sekali tidak bisa memasak. Meskipun di zaman milenial sekarang memang begitu banyak wanita yang tidak bisa memasak dan memilih untuk memesan makanan di luar. Tapi, tetap saja cara pandang neneknya itu berbeda dari dirinya. Ia sudah nggak apa-apa, aku temani ke dapur. Jangan khawatir, nenekku pada dasarnya baik dan gak mesi kamu gak bisa masak juga. Tukasnya sekaligus mencoba untuk menenangkan Rifaya agar tidak merasa khawatir. Rifaya menarik nafasnya dalam-dalam. Ia benar-benar gugup saat ini, bahkan melebihi ketika ia bertemu pertama kali dengan ibu mertuanya. Janji ya, ditemenin ke dapur dan gak boleh kemana-mana. Pintar Rifaya. Iya, ayo. Sadewa berusaha meyakinkan kembali bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia pun mengajak Rifaya untuk pergi ke dapur bersama-sama. Setibanya di dapur, tampak sang nenek sudah bersiap untuk mengolah makanan yang ada di depannya saat ini. Begitu juga dengan perawat yang sebelumnya menyambut mereka berada di sana. Rifaya meneguk ludahnya dengan sudah payah. Itu karena atmosfer di tempat tersebut benar-benar begitu mencekam dan membuatnya seakan tidak bisa bernafas dengan benar. Ayo sini, katakan sama nenek apa yang biasa kamu masak, nanti Emita yang akan bantu siapkan bahan-bahannya. Ucap Amurti. Rifaya menarik ujung pakaian yang dikenakan oleh Sadewa saat ini. Mas. Panggilnya, seakan meminta tolong kepada Sadewa. Sadewa pun berdeham kecil. Nek, sebenarnya Rifaya nggak bisa masak. Tapi, itu sama sekali nggak masalah buatku. Aku bukan penganut patriarki yang mengharuskan istri melakukan segalanya, sedangkan suami hanya bekerja di luar tanpa mau tahu urusan rumah. Itu terlalu egois dan nggak sesuai dengan ajaran agama juga yang mengharuskan suamiku melakukan pekerjaan rumah. Aku bisa pesankan makanan sekarang untuk makan siang. Ungkap Sadewa dan memberikan saran kepada neneknya tersebut. Amurti terdengar menghela nafasnya panjang saat ini. Ia sudah menduga bahwa istri dari cucunya tersebut sama sekali tidak bisa memasak dan mungkin tidak bisa melakukan apapun. Tapi, mendengar Sadewa yang begitu mendukung istrinya itu, membuatnya merasa bangga dengan cucunya sendiri. Gak perlu pesan makanan, Dewa. Ya sudah. Bantu nenek masak aja kalau gitu. Bisa kupas bawang kan? Tukasnya, seraya beralih kepada perawatnya itu agar menyiapkan bahan. Rifaya sendiri untuk sesaat tertunduk lesu karena tidak bisa memenuhi ekspektasi dari neneknya Sadewa, tapi mengatakan kebohongan malah akan merepotkannya nanti. Meskipun begitu, setidaknya ia merasa tenang karena adanya Sadewa di tempat tersebut. Siap, Nek. Mana yang harus aku kupas?
Rifaya sebisa mungkin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak masalah ketika sang nenek tahu bahwa ia tidak bisa memasak atau jika memang harus diminta untuk mengupas bawang. Di saat yang sama, Sadewa terlihat menerima panggilan dari seseorang melalui ponselnya, hingga raut wajahnya berubah seperti ada sesuatu yang terjadi. Usai menerima panggilan itu, Sadewa menghampiri neneknya dan Rifaya. "Nak, aku ada urusan penting dan mendesak di luar. Titip Rifaya di sini sampai aku jemput nanti. Aku pergi dulu, Faya." Sadewa mendadak berpamitan. Rifaya dibuat terkejut karena mendengar sang suami malah mau pergi meninggalkannya di sana. "Jangan khawatir, istrimu akan baik-baik saja di sini," balas Amurti. Sedangkan Rifaya memaksakan bibirnya untuk mengatakan iya dan juga mengganggukan kepalanya. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Detik selanjutnya, Rifaya menatap punggung Sadewa yang semakin menjauh dari pandangannya. "Sepenting apa sih sampai tega tinggalin aku di sini sendirian?" rintihnya di dalam hati. BJTP 28. "Astagfirullah, bukan seperti ini kupas kentangnya, Faya." Lihat itu Amita. Dia dulu sekali diajarkan langsung bisa. Apalagi untuk bumbu dasar dia tahu semuanya. Iris bawang merah juga jangan terlalu tebal. Amorti mendengus kesal. Suaranya naik beberapa oktav saat melihat hasil pekerjaan Rifaya yang membantunya memasak di dapur. Ia tak menyangka bahwa kesalahan besar benar-benar telah terjadi. Situasi seperti ini sudah berlangsung selama 1 jam lamanya, dan selama itu pula, telinga Rifaya terasa panas dan berdengung mendengar omelan neneknya Sadewa yang marah karena kesalahannya. Namun, Rifaya tetap tidak merasa marah atau mengeluh. Baginya, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan perlakuan bibinya selama ini. "Maaf, Nek," ucap Rifaya dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku akan coba kupas kentang dan bawangnya lagi. Insya Allah, kali ini aku akan bisa melakukannya dengan lebih baik." "Gak usah," sela Amurti dengan nada tegas. "Kamu sudah habiskan kentang 2 kilo dan setengah kilo bawang merah yang gagal untuk digoreng, Faya. Mau berapa banyak lagi yang harus dibuang nantinya?" tambahnya dengan helaan nafas panjang. Rifaya melipat bibirnya saat ini untuk beberapa saat dan menundukkan wajahnya. Ia akui dirinya memang benar-benar payah melakukan apapun di dapur dan malah menjadi beban. Tapi, apa harus dibandingkan dengan yang lainnya? Hal itu malah membuat harga dirinya diinjak perlahan. Meskipun begitu ia mencoba untuk tetap bertahan dan menerima setiap ucapan neneknya Sadewa. "Maafin aku, Nek. Aku bukannya bantu nenek masak, malah jadi mengacau," ucapnya pelan. Terdengar Amurti kembali mendengus kesal. Itu karena baginya percuma saja mempunyai menantu cantik, tapi sama sekali tidak bisa apa-apa. "Ini pasti karena didikan orang tua kamu itu dari kecil kan? Kamu terlalu dimanja hingga nggak bisa membedakan mana kunyit dan mana kencur. Harusnya mereka lebih memperhatikan anak perempuannya kalau..." "Orang tuaku udah nggak ada, Nek," desah Rifaya dengan tersendat, terpaksa menyela kata-kata nenek Sadewa. Air matanya mulai berkaca. Hatinya terasa dipenuhi duri tajam saat kenangan orang tuanya muncul kembali dalam benaknya. Sejak tadi Rifaya berusaha menahan perasaan, tapi ketika percakapan menyentuh luka lama tentang orang tuanya, tembok pertahanannya pun runtuh seketika. Dia mengangkat wajah penuh air mata, menggigit bibir untuk mengendalikan isak yang hendak pecah, namun tak mampu menyembunyikan kesedihan yang menghantui jiwanya. "Mereka meninggal waktu aku umur 7 tahun. Aku nggak masalah nenek bilang aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa bedakan bumbu atau bilang aku yang nggak cepat tanggap. Tapi, apa harus nenek bawa-bawa orang tuaku juga? Aku bukannya dimanja sampai nggak bisa masak, Nek, tapi dari kecil aku dianggap anak pembawa sial dan nggak boleh masuk ke dapur. Makan dan tidur harus terpisah seperti hewan peliharaan. Harusnya nenek tanya kenapa di umurku yang sekarang baru 19 tahun ini,
sampai nggak bisa masak seperti Sos Emi yang sudah berusia 25 tahun dan segala bisa. Lalu apa harus dibandingkan hanya untuk buat aku seperti orang yang nggak berguna? Kata-kata berani itu meluncur begitu saja dari bibir Rifaya, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dia sadar bahwa berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua dianggap kurang sopan. Namun, terkadang orang yang lebih tua memperlakukan yang lebih muda dengan seenaknya, seolah-olah perasaan dan harga diri mereka tak ada artinya sama sekali. Amurti terdiam di tempat, terpukul oleh kata-kata Rifaya. Baru kini ia sadar bahwa Rifaya adalah seorang yatim piatu. Selain itu, ia juga menyadari bagaimana sorot mata gadis itu menunjukkan penderitaan yang ia alami sepanjang hidupnya. Suara bergetar Rifaya menjadi pertanda kesedihan yang mendalam dan melanda hatinya. Amurti terkenang betapa ia sempat terlalu keras memberikan arahan agar Rifaya pandai memasak. Padahal tujuannya baik, tapi ia tidak sabar dan tak sadar telah melukai hati gadis tersebut dengan mengungkit orang tua yang sudah tiada. Belum sempat Amurti berbicara, tampak Rifaya membuka apron yang dikenakannya. Aku mau pulang, Nenek. Maaf sudah menyusahkan di sini. Tukas Rifaya dengan langkah cepat keluar dari dapur tersebut. Sontak saja, Amurti terkejut karena Rifaya yang bersedih itu malah hendak pergi dari rumahnya. Tunggu, Faya. Kamu gak boleh pergi. Dewa bilang akan menjemput kamu nanti. Panggil Amurti agar Rifaya menghentikan langkahnya dan kembali ke tempatnya. Namun, tekad Rifaya sudah bulat seperti batu karang di tengah lautan. Ia tidak ingin membiarkan kepedihan hatinya semakin menderu, sekaligus tak ingin merepotkan orang lain jika terus berada di tempat yang menyakitkan itu. Dengan langkah tegap dan tangkas, Rifaya segera menuju ruang tamu untuk mengambil tasnya yang telah menunggu di sana, seakan menyadari bahwa ia telah bersiap untuk meninggalkan kenangan yang tak bisa dihapus dari ingatan. Amurti merasa gelisah saat melihat istri cucunya meninggalkan rumah dengan terburu-buru. Ia segera meminta Emita untuk mengejar Rifaya, takut kalau gadis itu pergi untuk selamanya. Cepat, kejarlah dia, Sus Ami. Lututku tak kuat untuk berjalan cepat. Pintanya dengan raut muka yang khawatir. Siap, Nek. Sahut Amita sambil berlari mengejar Rifaya. Amita berlari pelan menuju ruang tamu, kemudian keluar dari rumah untuk menyusul Rifaya sesuai dengan permintaan Amurti. Namun, langkahnya perlahan lambat dan terasa tak bersemangat untuk mengejar sosok istrinya sedewa itu. Amita hanya berdiri di ambang pintu gerbang dengan senyuman tipis yang tersungging di bibirnya, sambil membiarkan Rifaya terus menjauh dari pandangannya. Lebay banget. Gitu aja sampai ngambek. Padahal tadi emang dianya aja yang gak becus. Gumamnya berdecak kesal. Tapi, sekaligus merasa iri dengan Rifaya yang bisa menikah dengan Sadewa. Padahal ia sudah sejak lama bekerja di tempat itu dan mencoba menarik perhatian Sadewa di saat pria tersebut datang ke rumah Amurti, tapi usahanya selalu berakhir dengan sia-sia. Tanpa peduli apa yang akan terjadi dengan Rifaya, Amita ke dalam rumah. Tapi, siapa sangka Amurti menyusulnya hingga sudah berada di ruang tamu. Gimana? Mana Faya? Sus Ami? Amurti dengan susah payah menyusul untuk memastikan bahwa Rifaya tidak benar-benar pergi dari rumahnya. Apa yang akan dikatakan oleh Sadewa nanti jika mengetahui bahwa istrinya itu malah pergi, karena ia yang terlalu keras pada istri cucunya tersebut. Amita menghampiri raut wajah sedih di depan Amurti saat ini. Maaf, Nek. Aku nggak keburu susul Bu Faya. Dia tadi naik taksi dan keburu pergi. Maaf. Ucapnya yang berdusta. Itu karena kenyataannya bahwa Rifaya tidak naik taksi atau kendaraan umum lainnya. Hanya berjalan kaki. Amurti menghela nafasnya panjang. Ia sepertinya sudah benar-benar melukai hati Rifaya. Ya udah nggak apa-apa. Ayo masuk dan lanjutkan lagi memasak tadi. Aku akan menghubungi Sadewa untuk beritahu kalau Rifaya mungkin pulang ke rumah. Tukasnya,
seraya melangkahkan kakinya menuju ke sofa. Kemudian Amurti segera menghubungi Sadewa secepat mungkin melalui ponselnya. Halo, Assalamualaikum Dewa. Di mana kamu sekarang? Apa masih di kantor? Tanya Amurti yang saat ini duduk di salah satu sofa. Waalaikumsalam, ada apa? Nak, aku sedang di rumah sakit sekarang. Jawab Sadewa di balik panggilan. Ia sedang di lorong rumah sakit setelah menemui dokter sebelumnya. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Kamu atau ibu kamu? Dewa, apa mungkin kepentingan mendesak yang tadi kamu katakan kalau Fatimah sakit? Tebak Amurti yang kini berubah panik memikirkan kemungkinan menantunya mengalami hal buruk. Terdengar Sadewa menghela nafasnya panjang. Bukan, Nek. Tapi, Nagita. Dia sakit perut dan dilarikan ke rumah sakit. Makanya aku. Oh anak haram itu. Potong Amurti dengan nada tercekat. Mau sampai kapan kalian mengurusi dia? Ibu gadis itu yang membuat ayah kamu meninggal? Dewa, ibunya itu yang merenggut putra nenek juga. Kamu tahu betapa nenek benar-benar membenci gadis itu yang semakin kesini begitu mirip dengan ibunya. Cicar Amurti. Ia sejak awal tidak terima mendengar putranya meninggal dengan selingkuhannya. Bahkan meninggalkan seorang anak perempuan. Hanya saja Nagita memang tidak pernah tahu siapa ayahnya selama ini karena ibu kandungnya menitipkan dirinya ke panti asuhan. Sadewa kembali menghela nafasnya. Cukup, Nek. Ibu sakit lebih dari siapapun. Tapi, dia sudah berusaha menerima dengan ikhlas keberadaan Nagita. Jadi, sebaiknya nenek juga sama dan berhenti membenci dia. Kita bahas hal itu nanti. Ada apa di sebenarnya nenek telpon aku? Apa Faya sudah makan siang dan... Belum. Lagi-lagi Amurti menyela ucapan Sadewa dengan helaan nafas panjang. Ia masih tidak mengerti kenapa menantu dan cucunya bisa menerima kehadiran Nagita, anak dari perempuan yang sudah menghancurkan kebahagiaan keluarga itu. Ia masih belum menerima bahwa gadis angkuh itu adalah cucunya. Sebelumnya nenek minta maaf karena terlalu keras sama Rifaya, Dewa. Nenek sampai gak sengaja menyebutkan tentang orang tua gadis itu. Nenek gak tahu kalau dia yatim piatu. Sepertinya dia sedih dengan ucapan nenek dan akhirnya bilang mau pulang sendiri. Lanjut Amurti menjelaskan maksud dan tujuannya menghubungi Sadewa. Pulang sendiri? Suara Sadewa berubah panik di ujung panggilan. Seketika itu pula ia menyadari betapa lalainya dirinya. Dia berjanji akan menemani Rifaya di dapur bersama sang nenek. Namun kenyataannya dia malah meninggalkan istrinya begitu saja. Sadewa tahu, kekecewaan Rifaya pasti bertambah luar biasa. Dewa, kamu gak apa-apa? Amurti tampak khawatir karena tidak mendengar suara Sadewa lagi di panggilan tersebut. Maafkan nenek yang... Iya, nenek. Gak apa-apa, aku akan telepon dia, Nek. Aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Tukas Sadewa. Waalaikumsalam. Jawab Amurti, lalu panggilan itu pun berakhir. Ia menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa, sambil berharap dan berdoa Rifaya baik-baik saja, serta pulang dengan selamat. Sementara itu, Sadewa tampak menghubungi Rifaya melalui ponselnya, tapi panggilannya itu sama sekali tidak dijawab oleh istrinya. Apa dia masih marah? Gumamnya dengar nada khawatir, seraya menghentikan langkahnya yang saat ini sudah berada di pintu ruang perawatan Nagita. Di saat yang sama Fatimah keluar dari ruangan tersebut. Kemudian melihat putranya yang tampak sibuk menelpon. Ada apa, Dewa? Apa terjadi sesuatu? Tebak Fatimah yang bisa merasakan. Bagaimana Sadewa tampak khawatir saat ini, dengan hanya melihat raut wajah putranya. Aku harus jemput Rifaya di rumah nenek. Bu, apa nggak masalah ibu dan Gita di sini sendirian? Sadewa harus memastikan bahwa ibu dan adiknya itu memang baik-baik saja di rumah sakit. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik kamu jemput aja Rifaya di rumah nenek kamu itu. Tapi, gimana tadi kata dokter soal Nagita?
Apa memang serius atau hanya sakit perut biasa? Fatimah ingin mengetahui terlebih dulu soal kesehatan Nagita sebelum putranya itu pergi. Sadewa menghela nafasnya pelan. Sebenarnya dipunya gejala mah akut kata dokter dan harus menginap malam ini di rumah sakit. Nanti dokternya kamu ke sini untuk menjelaskan lebih detailnya lagi. Aku harus pergi dulu, Bu. Pungkas dia Sadewa, pamit pergi kepada ibunya. Iya ibu mengerti, hati-hati di jalan, Dewa. Fatimah membiarkan putranya itu pergi. Setelahnya ia masuk ruangan di mana Nagita dirawat sebelumnya. Sadewa dengan langkah cepat pergi dari rumah sakit tersebut. Ia kembali menghubungi Rifaya melalui ponselnya itu. Tapi, kali ini pun panggilannya sama sekali tidak dijawab oleh istrinya. Bahkan ketika ia sudah berada di mobil dan siap untuk mengemudikan kendaraan roda empatnya tersebut, Rifaya masih saja belum membalas panggilannya. Hais, kenapa gak diangkat, Faya? Decaknya yang merasa kesal kepada dirinya sendiri, itu karena ia tidak berpikir panjang meninggalkan Rifaya di kediaman neneknya sendirian. Padahal ia sudah tahu bahwa neneknya itu lebih keras dan disiplin jika dibandingkan dengan sang ibu. Dan hal itu mungkin saja membuat Rifaya merasa tertekan bersama neneknya. Kendaraan roda 4 yang dikemudikan oleh Sadewa pun melaju dengan cepat, di mana tujuannya saat ini adalah menuju ke rumah. Ia harap Rifaya memang sudah tiba di rumah dengan selamat. Namun, Sadewa sama sekali tidak tahu jika saat ini Rifaya masih berjalan kaki di trotoar tanpa tahu harus kemana. Rifaya merasa terasing dan bingung, tak menemukan hal tebus di tempat yang asing ini. Seolah semesta berkonspirasi, tak ada taksi maupun angkutan umum lainnya yang lewat. Ditambah kesal hati Rifaya terhadap suaminya, Sadewa, yang tega meninggalkannya sendirian di situasi seperti ini. Kenapa hari ini harus jadi hari yang paling buruk dalam hidupku? Gumam Rifaya, mata berkaca-kaca. Dalam keputusasaannya, Rifaya memilih untuk mengabaikan panggilan dari Sadewa. Sakit hati ini membuatnya enggan berbicara dengannya. Kalau aja kamu gak pergi begitu saja, Mas. Mungkin ceritaku hari ini akan berbeda dan tak akan kesasar di tempat seperti ini. Bisiknya lirih, menyesali nasibnya yang terjebak dalam kesulitan ini. Haham, apa aku tadi keterlaluan ya sama neneknya Mas Dewa? Gumamnya kembali merasa menyesal dan menebak-nebaknya seperti apa tanggapan nenek Amurti, bahwa perbuatannya tadi mungkin saja menyakiti perasaan wanita tua itu. Meskipun Rifaya saat ini merasa menyesal dan sekaligus merasa bersalah, tapi untuk kembali ke tempat neneknya Sadewa ia kira sudah tidak bisa. Selain karena dirinya sudah berjalan terlalu jauh dan juga tidak tahu di kemana arah rumah neneknya Amurti. Gak apa-apa, lah. Aku mau cari taksi lalu pulang ke rumah. Ucapnya bermonolog, lalu kembali melangkahkan kakinya yang entah akan kemana. Apa yang dilakukan oleh Rifaya saat ini mengingatkannya ketika dirinya diusir oleh Beni di malam pertama mereka. Hingga pada akhirnya bertemu dengan Sadewa. Andai saja orang yang menyelamatkannya waktu itu bukanlah Sadewa, apakah keadaannya akan berbeda? Apa mungkin jauh lebih baik atau mungkin lebih buruk lagi? Beberapa menit kemudian, tit-tat, Rifaya mendengar suara klakson mobil yang keras di belakangnya. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya karena ia yakin sudah berjalan di jalur trotoar yang tepat. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Rifaya untuk menoleh atau bergeser ke jalur lain. Akan tetapi, bunyi klakson mobil itu terus menggema, semakin nyaring, dan bahkan mobil tersebut melaju kencang, sehingga akhirnya melibas Rifaya hingga hampir terpantal ke depan. Dalam situasi yang mendebarkan seperti itu, Rifaya merasa cemas dan ketakutan. Rasa takut yang tak bisa disangkal merayap di hatinya. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan pikirannya melonjak-lonjak berusaha mencari alasan mengapa pengemudi mobil itu begitu nekat mengusirnya dari jalur trotoar yang aman. Tak berapa lama, mobil merah tersebut terhenti dan seseorang keluar dari kendaraan itu. Namun,
Rifaya seakan tidak peduli dengan kehadiran pria yang turun dari mobil dan terus melangkahkan kakinya tanpa menoleh. Dia melewati mobil yang berhenti tak jauh darinya, berusaha untuk mengabaikannya sepenuhnya. "Tunggu sebentar!" teriak pria itu dari arah belakang. Suaranya kencang dan penuh penekanan, membuat Rifaya berhenti sejenak dan berpikir apakah ia harus menghadapinya atau melanjutkan langkah kakinya, meninggalkan pria tersebut di belakang tanpa mendengar alasan keberadaannya di sana. Rifaya menoleh dengan enggan, sekaligus mencoba menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Mungkin saja ada pria jahat yang mengincarnya. "Ada apa?" ucap Rifaya terhenti saat menyadari sosok pria yang memanggilnya itu bukanlah asing baginya. "Mas Gio, kok ada di sini?" Sapa Rifaya terkejut, tak menyangka akan bertemu dengan Giovan di tempat sepi yang ia lewati. Giovan tersenyum sambil bernafas lega. "Ternyata benar, ini kamu Rifaya. Aku tadi sempat khawatir mungkin saja bukan kamu. Tapi, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku kebetulan lewat mau pergi ke suatu tempat dan gak sengaja lihat kamu jalan kaki," ungkapnya. Rifaya tersenyum getir di balik cadarnya. Itu karena ia tidak pernah berpikir ada orang yang mengenalinya. Padahal jelas-jelas ia saat ini sedang memakai cadar dan wajahnya tentu tertutup dan kemungkinannya kecil untuk dikenali. "Kenapa Mas Gio yakin kalau perempuan bercadar yang Mas lihat itu aku?" tanyanya. "Hanya kebetulan aja," jawab Giovan. "Itu karena ia sudah 2 kali dalam satu hari itu, ia salah mengira wanita bercadar yang ditemuinya itu adalah Rifaya. Padahal bukan sama sekali. Jati, kenapa ada di sini dan jalan kaki? Kemana Sadewa? Aku dengar dia pulang tadi malam." Lanjut Giovan bertanya kepada Rifaya karena benar-benar dibuat penasaran. Rifaya terdiam beberapa saat, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Tidak mungkin baginya mengungkapkan bahwa dirinya meninggalkan tempat neneknya, Sadewa, karena perasaan sakit hati akibat kata-kata pedas wanita tua tersebut. Namun, pada saat yang sama, hati kecilnya enggan menyampaikan kebohongan demi menutupi kebenaran yang sebenarnya. "Panjang ceritanya. Tapi apa boleh aku numpang naik mobilnya, Mas? Antar aku pulang ke rumahnya Mas Dewa," pinta Rifaya. Ia terpaksa meminta pertolongan kepada Giovan karena tidak ada orang lain yang bisa ia minta tolong saat ini. "Gak masalah. Ayo masuk, aku antar pulang." Giovan mengiyakan permintaan Rifaya, meskipun ia sebenarnya merasa penasaran alasan kenapa Rifaya sampai berjalan kaki tanpa ditemani oleh Sadewa. Apa telah terjadi sesuatu di antara mereka? Rasa penasaran jawaban itu harus disimpan Giovan untuk sementara ini, sampai Rifaya mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga wanita itu berjalan kaki sendirian. Saat Giovan membuka pintu mobilnya, sebuah senyum getir mengembang di wajahnya. Ternyata Rifaya memilih untuk duduk di kursi belakang, bukan di kursi penumpang depan yang kosong. "Kenapa nggak duduk di depan aja, Faya? Tempatnya masih kosong, loh," ucap Giovan seraya berbasa-basi sebelum mengambil posisi di balik kemudi dan mengenakan sabuk pengaman. Ada rasa tak nyaman yang mulai menjalar di antara mereka. "Gak apa-apa, Mas. Aku di sini aja." "Gak apa-apa kan?" balas Rifaya, tapi seakan ingin menegaskan bahwa ia memang hendak duduk di kursi belakang dan tidak mau duduk di kursi depan. "Gak masalah. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang." Giovan melajukan kendaraan roda 4 hal tersebut, menjauh dari tempat yang sebelumnya ditapaki oleh Rifaya. "Kamu yakin mau pulang ke rumah, Faya?" tanya Giovan di balik kemudinya itu. "Memangnya kenapa, Mas?" Rifaya balik bertanya saat ini. "Sepertinya Tante Fatimah dan Nagita nggak ada di rumah. Aku dengar Gita dibawa ke rumah sakit sekitar 1 jam yang lalu dan aku mau ke sana nanti," terang Giovan. Rifaya terdiam, meresapi kenangan ketika Sadewa meminta izin untuk pergi karena urusan mendesak yang ternyata adalah untuk mengkhawatirkan Nagita.
Emosinya tercampur aduk, menggumuli hatinya yang rapuh. Tentu saja, lebih penting Nagita daripada aku. Geramnya di dalam hati, seolah dadanya kembali ditekan batu kerinduan. Meski Rifaya tahu bahwa Nagita adalah adik Sadewa, namun tetap tak bisa membohongi dirinya. Ia tak sanggup menepis rasa cemburu yang merayapi relung-relung hatinya yang paling dalam, menyesaki napasnya seperti rasa tercekik yang tak terkendali. Meskipun Rifaya telah berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlalu peduli terhadap Sadewa, namun sikap acuh tak acuh dari suaminya itu seringkali menusuk ke dasar hatinya. Setiap rasa sakit yang ditanggung oleh Rifaya bagaikan ombak yang menghempas dengan keras, menyisakan puing-puing perasaan yang rapuh di hatinya. Suara bisikan hati kecil yang berharap Sadewa akan mengerti bagaimana perasaannya, kini seakan-akan terkubur oleh hiruk-pikuk kebisingan kehidupan mereka. Faya, kamu nggak apa-apa kan? Apa sakit? Tanya Giovan di balik kemudinya, itu karena Rifaya malam diam saja sejak tadi. Gak, aku nggak apa-apa, Mas. Jawab Rifaya pelan. Ia kini malah enggan untuk pergi ke rumah. Kebetulan aku belum sempat makan siang, aku mau mampir makan siang sebentar, gak apa-apa kan kalau ikut juga. Gak akan lama, sekalian kalau kamu mau makan siang juga. Bagaimana? Tawar Giovan sambil menatap Rifaya melalui kaca spion depan. Bola, Mas. Balas Rifaya dengan suara pelan, seraya menatap keluar jendela mobil. Ia tidak boleh menahan laparnya dalam situasi seperti ini. Tubuhnya harus cukup kuat untuk menghadapi Sadewa nantinya. Baiklah, kita mampir makan dulu kalau begitu. Giovan melajukan kendaraannya, memacu adrenalin yang menggelegar, hingga akhirnya mengendurkan gas begitu ia tiba di tempat makan favoritnya. Sebuah restoran yang dihadirkannya nuansa asri, bersemayam di antara rimbunan dedaunan hijau, dengan dinding yang terbuat dari bambunan menawan. Ayo turun. Ajak Giovan. Iya, Mas. Rifaya pun turun dari mobil tersebut terlebih dahulu dan mengedarkan pandangannya. Sementara itu, Giovan segera mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan kepada seseorang dalam sekejap. Ternyata, pesan tersebut ditujukan untuk Sadewa. Tak lama, Sadewa pun menerima pesan dari sepupunya itu, meresapi setiap kata yang tertulis dengan penuh perhatian. Coba tebak, Dewa. Sekarang aku sedang makan siang dengan siapa? Giovan. Sebuah foto pun menunjukkan Rifaya yang berada di luar mobil dan hendak masuk ke sebuah restoran. Seketika, rahang Sadewa mengeras dan tangannya mengepal erat, mengetahui istrinya bersama Giovan.